Oh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor Bendy Story. Sebuah kisah seram dan menyenangkan yang diceritakan oleh Mbah Supeno. Mbah Supeno pernah menceritakan tentang seseorang yang dahulu pernah menganut aliran sesat, yang dimana orang tersebut sampai tega memakan daging mayat orang. Kisah tentang seseorang yang tersesat dalam jalan yang salah dan keliru. Dahulu kala di sebuah desa di pinggiran hutan, tepatnya sekitar tahun 1970-an, pernah terjadi suatu peristiwa yang menggemparkan warga. Peristiwa yang dianggap sebagai sebuah tragedi kemanusiaan, sebuah kasus pembunuhan, dan juga kasus kejanggalan sosial, di mana ada korban pembunuhan dan juga pencurian mayat. Karyo, nama laki-laki setengah baya yang diceritakan dalam kisah ini. Karyo sendiri mempunyai seorang istri yang telah bersamanya selama ini. Namun, nasib tragis dialami oleh istri Karyo yang bernama Ratmi. Istri Karyo meninggal tiba-tiba di sebuah kamar tidurnya. Luka menganga dan penuh darah membuat peristiwa itu sebagai peristiwa pembunuhan yang entah dilakukan oleh siapa. Warga desa sendiri dibuat gempar dengan kematian Ratmi. Sebagian warga memberi sungkawa atas kejadian yang terjadi. Rumah Karyo menjadi ramai, sesak warga yang melayat. Banyak praduga yang terjadi di dalam masyarakat. Para warga sendiri mengutuk siapa yang telah tega melakukan pembunuhan terhadap Ratmi. Proses pemakaman pun selesai dan hari-hari pun terus berjalan. Dari waktu ke waktu, hati Karyo semakin menangis dan terpuruk. Sampai saat itu, belum juga ada titik terang siapa pembunuh istrinya itu. Pikiran Karyo semakin gundah dan pembimbingan pikiran yang semakin menumpuk membuat Karyo agak berubah aneh. Entah apa yang terjadi padanya. Suatu malam, saat Karyo sedang duduk di teras rumah, tiba-tiba dia mendengarkan sayup-sayup suara gaib yang terdengar di telinganya. Suara tersebut terus-terus memanggil namanya. Seperti terkena hipnotis, Karyo pun berjalan mengikuti suara tersebut. Langkah demi langkah Karyo terus berjalan, hingga tak terasa langkahnya memasuki hutan belantara di dekat rumahnya. Suara-suara binatang malam pun mengiringi malam yang dingin dan sepi itu. Tanpa disadari oleh Karyo, tiba-tiba ia sudah berada berdiri di depan sebuah pohon tua yang besar. Disitulah Karyo mendengarkan lagi suara tanpa rupa yang menyuruhnya untuk duduk di bawah pohon tersebut. Karyo pun kemudian mengikuti perintah itu. Dengan tenang, dia pun duduk kemudian terdiam. Tiba-tiba dari dalam pohon tersebut muncul sosok bayangan dan diikuti dengan angin yang berhembus. Sosok tersebut merasuk masuk ke dalam tubuh Karyo. Karyo sendiri merasakan adanya hawa panas yang terasa masuk di dalam tubuhnya, tapi ia tidak bisa menahan dan menolaknya. Tubuhnya pun bergetar dan dia pun mengerang seperti kerasukan. Tak lama kemudian Karyo pun berdiri dan berjalan kembali meninggalkan lokasi tersebut. Karyo berjalan menembus semak-semak kembali ke rumahnya. Entah apa yang terjadi pada Karyo saat itu,
Tapi mungkin itu bukan dia sepenuhnya. Karyo pun terus berjalan untuk kembali ke rumahnya. Hari-hari pun terus berjalan, dan lama-kelamaan Karyo dianggap aneh oleh para warga desa. Mereka menganggap Karyo sudah tidak waras lagi karena perilakunya yang aneh-aneh dan janggal. Pernah, suatu ketika warga melihat Karyo memuja sebuah pohon di pinggiran hutan. Karyo merajuk sendiri. Kadang, ia juga berbicara pada sebuah batu. Yang paling sering warga lihat adalah adanya dupa kemenyan dan kembang di samping rumah Karyo. Entah untuk apa itu. Suatu hari, ada penduduk desa meninggal, seorang gadis yang masih muda, dan dimakamkan di pemakaman desa setempat. Karyo yang mendengar ada orang yang meninggal tampak sangat senang. Suatu malam, ia pun bergegas menuju ke arah pemakaman desa dengan membawa cangkul. Entah apa tujuannya, ia membawa cangkul di pundaknya. Dalam gelap, hanya bayangan yang tampak berjalan menyusuri jalan menuju ke arah kuburan. Suasana hening dan mencekam terasa malam itu, hingga Karyo pun sampai di pemakaman desa. Setelah tiba di dalam makam, Karyo pun berjalan mencari kuburan yang masih baru itu. Entah apa yang ada di otak Karyo. Tiba-tiba dia pun mencangkul dan menggali kuburan tersebut dengan menggunakan cangkul yang telah ia bawa. Beberapa saat kemudian, sampai juga ia di dalam liang kubur tersebut. Tak lama kemudian Karyo pun menaikkan sosok jenazah mayat dari dalam kuburan tersebut. Ternyata sosok mayat gadis yang baru meninggal itu. Ia kemudian meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa sosok mayat yang ia curi malam itu. Dengan tenang, ia pun berjalan meninggalkan lokasi tersebut. Sesampainya di rumah, Karyo kemudian meletakkan mayat yang ia bawa itu di dalam kamar istrinya. Ia kemudian berjalan ke sumur membersihkan diri dari tanah-tanah yang menempel di tubuhnya. Karena perutnya tiba-tiba lapar, maka terbesit di otaknya untuk mengambil sebagian tubuh mayat yang ia curi untuk dimasak. Tergambar dalam pikirannya daging yang enak dan empuk yang membuatnya berselera. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.